Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan siang? Alhamdulillah itu apa? Belum apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'azzi jalalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd. Ikhwani wa ashabi wa akhwati fillah rahimakumullah. Bapak Ibu, Ustaz dan Ustazah, wabil khusus Ra'isul Ma'had atau Mudirul Ma'had, Ustaz Latif. Mudah-mudahan semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ustaz dan Ustazah semua senantiasa dijadikan oleh Allah orang-orang yang hebat ke depan, dan mudah-mudahan kita semua nanti bisa bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah nanti saya juga masih ingat warnanya merah. Nanti kalau saya merah-merah itu ada suronya. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya training sholat ini adalah itu untuk orang awam sebenarnya. Jadi makanya tadi ada nasib-nasibnya, ada musiknya, memang itu untuk orang awam, bukan untuk ustaz dan ustazah. Berhubung saya disuruh ya bapak-bapak. Jadi saya berikan materi untuk orang apa? Untuk orang awam, untuk menyamakan persepsi kita semua. Siapapun kita, awam ataupun tidak awam, kita punya tugas yang sangat besar. Jadi kenapa judulnya training ini adalah training sholat 1, 2, 3. Sehingga dimana-mana itu orang apa ya maksudnya 1, 2, 3 itu. Maksudnya adalah harapannya setelah ikut pelatihan ini bahwa kita semua nanti harus mempunyai cita-cita dan keinginan menjadi juara 1 atau 2 atau 3. Jangan sampai 4, karena 4 itu bukan juara tapi harapan. Kan begitu. Itu yang kita inginkan dari pelatihan ini, supaya nanti kita menjadi juara sesuai dengan bidangnya masing-masing, bakatnya masing-masing, hobi, talentanya masing-masing. Tapi paling tidak kita nanti akan menjadi juara yang bermanfaat bagi tegaknya agama Allah, dan kalau meninggal pasti masuk surga. Itu yang kita inginkan. Dan nanti materi ini kurang lebih bukan waktu 14 jam. Jadi 14 jam, kalau nanti kita selesaikan sekarang berarti ya sampai subuh, kita malah tidur, ya, sarapan dan makan siang. Alhamdulillah ibunya yang pada masalah tidak ada di sini kan, sudah siap untuk menjamu kita semua ya. Jadi itu nanti gambarannya. Jadi kurang lebih biasanya saya sampaikan dalam waktu 14 jam. Yang pertama adalah membangun paradigma supaya sama isi kita ke depan mau apa. Kemudian yang kedua nanti ada wudhu, dan kemudian yang ketiga adalah sholat. Yang judulnya kalau wudhu itu segar sepanjang hari, dengan wudhu seperti Nabi, supaya kita selalu segar setiap hari. Kemudian sholatnya judulnya sukses, bahagia, sehat dengan sholat, dan insya Allah kita akan menjadi juara sesuai dengan apa? Cita-citanya, hobinya, talentanya, dan bakatnya masing-masing. Dan semua juara itu semoga bisa mengantarkan kita menuju surga yang paling tinggi. Kami persilakan semua berdiri dulu. Kita awali pertemuan dengan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita buka dengan basmalah, dengan mengharap limpahan kasih Allah, agar senantiasa dapat keberkahannya dan kedamaian di setiap langkah kita, agar senantiasa dapat keridhoannya dan kebahagiaan di dalam majlis kita. Mari kita baca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sholawatnya diikuti teks yang ada. Kalau teksnya keluar, berarti kita baca sholawat. Siap-siap, silakan. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mari sama-sama. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Silakan duduk kembali. Meskipun suara kurang enak. Karena berbahagia. Jadi semua orang itu pasti punya cita-cita, namanya sukses, bahagia, dan pasti tidak ada yang ingin hanya sukses tetapi tidak sehat. Itu coba angkat tangan, sukses tidak sehat. Tidak ada. Atau bahagia tapi tidak sehat, angkat tangan. Pasti semua orang kepingin sukses, bahagia, sehat, terakhir selamat. Karena tidak ada artinya tanpa sebuah keselamatan. Tetapi cita-cita, jadi cita-cita untuk mencapai sukses, bahagia, dan sehat, itu dalam catatan sejarah belum ada yang dicapai dengan cara mudah dan gampang. Tidak ada. Semuanya membutuhkan kerja keras. Semuanya membutuhkan memeras otak. Semuanya membutuhkan jihad. Kenapa? Karena semakin tinggi cita-cita, itu pasti semakin besar tantangannya. Dan di sana pasti ada dinding-dinding penghalang untuk mencapai ini semua. Dan itu tidak hanya satu, kadang 2, kadang bisa 3, kadang bisa 4, dan bisa juga 5.
Dan itulah kemudian di dalam kehidupan sehari-hari, penghalang-penghalang cita-cita itulah yang dinamakan dengan masalah. Dan siapa yang bisa menyelesaikan masalah ini, maka insya Allah mereka akan mencapai apa? Sukses, bahagia, dan sehat. Dan seorang muslim itu tidak boleh pesimis, harus optimis. Sebesar apapun halangan dan rintangan. Dan Allah itu sudah menyediakan semua sarananya untuk mencapai itu. Sehingga kita tidak boleh stres, tidak boleh depresi, tidak boleh sumpah. Situasi bagaimanapun yang kita hadapi. Mengapa? Karena kita punya senjata yang namanya apa namanya? Sholat itu pasti dasar. Kenapa? Peristiwa hadirnya sholat itu saja sudah peristiwa yang luar biasa. Maka mestinya sholat itu pasti luar biasa. Coba, yang lain hukum Allah itu turun. Tetapi sholat itu Nabi Muhammad diundang oleh siapa? Melalui peristiwa namanya apa? Sholat. Diundang. Dan peristiwa yang sangat dasar. Impossible di zaman itu. Karena belum ada pesawat ruang angkasa. Sehingga semua orang, hampir semua orang, ya semua orang kafir pasti. Sebagian kaum muslimin juga meragukan. Karena tiba-tiba subuh Nabi mengatakan, semalam saya ke Palestina. Kemudian saya jalan-jalan ke langit ketujuh, langit 7, dan alhamdulillah pagi ini subuh sudah sampai di sini. Semua orang Arab itu tahu Mekah Palestina itu berapa hari naik onta, berapa hari naik kuda. Ini ditambah kemana? Langit ke-7. Subuh sudah ada. Mari kita berangkat. Makanya orang-orang kafir mengatakan, panggil Abu Bakar. Abu Bakar, koncomu wis gendang. Itu kalau saya yang mengatakan di sini, Bapak Ibu belum mengerti, perlu kita perbaiki agar menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan kita semua di dalam hidup ini pasti menghadapi namanya masalah. Angkat tangan yang tidak punya masalah. Jangan kan yang belum punya suami, yang punya suami juga masalah. Dan begitu ya. Tidak punya suami kan masalahnya kan karena tidak punya suami. Nah, itu masalahnya. Jadi kesimpulannya apa? Sih. Silakan baca. Belum baca. Ayo. Dalam hidup ini selalu sepakat? Sepakat. Semua orang pasti punya masalah, cuma masalahnya beda-beda. Sebagian macam-macam masalahnya. Mungkin bisa juga ada masalah pribadi. Nanti ada masalah rumah, mulai dari rumah tangga sampai tidak punya rumah, sampai cicilan rumah. Kemudian pribadi rumah selesai, ada lagi bisnisnya yang ada masalah. Bisnis selesai, kemudian orangnya tidak loro. Ini sudah selesai semuanya. Ternyata apa? Jodohnya nggak datang. Kuliah selesai, pekerjaan sudah ada di Surabaya, terus apa lagi? Ya kan? Bisnis ya ada dikit-dikit, tetapi jodohnya tidak atau belum. Ya ada saja. Nanti ini semua selesai, ternyata masih nanggung beban hutang. Ya itulah namanya kehidupan. Selalu ada apa? Tetapi muslim tidak perlu khawatir, tidak perlu pesimis, tidak perlu depresi, tidak perlu galau, sumpah. Karena kita diberi senjata apa tadi namanya? Sholat. Ayo dibaca. Cepat, langsung hilang tadi masalahnya. Jadi sholat solusi tepat dan gak perlu cari yang lain. Nah, kita ulang baca yang keras, ayo. Sholat solusi tepat dan tepat. 3 kali. Sholat solusi tepat dan tepat. Akhir yang keras. Sholat solusi tepat dan tepat.
insya kalau Allah menghendaki. Insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Saya salonnya sudah rada rusak, jadi ngebrek. Pokoknya saya menang, saya pasti rewel. Dijamin apa rewel. Karena saya kalau ada acara di Brawijaya itu semalam itu mesti seluruh salonnya kita ukur lagi. Jadi ada alatnya untuk mengukur, diukur sekian semua kita ukur dulu, sehingga nanti semua orang yang datang itu mendengar suara rata dan sama. Kalau sekabut banten, kalau sampai rasanya kok gak enak loh. Ngembrek pecah kayak ini. Itu namanya kita ingin menjadi juara. 1, 2, 3. Dan dengan izin Allah pasti bisa. Maka kita akan berlatih bagaimana semua itu kita lakukan dengan profesional. Karena kita adalah seorang muslim dan kita bekerja itu karena Allah, bukan karena orang, bukan karena gaji. Rugi. Kalau kita bekerja karena gaji itu rugi. Apalagi bekerja di lembaga Islam. Itu pasti gajinya nggak seberapa besar. Makanya kalau niatnya nggak ikhlas, rugi dunia, rugi akhirat. Gajinya dikit di dunia, tak sugi-sugi, di akhirat tidak dapat pahala. Maka daripada begitu, ikhlas saja semuanya. Yang begitu. Saya kira kalau sih dari 10 juta angkatan 10 juta. Maka kita mulai pekerjaan kita sandarkan pada siapa? Jadi kenapa suka manusia itu selalu punya masalah? Ya lu dari sananya. Jadi titik lemah manusia itu apa ya? Jadi titik lemah manusia itu adalah dibaca selalu menyasar. Kenapa? Ya memang Allah sudah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan uji kalian itu dengan keburukan dan kebaikan. Duit akeh itu ya ujian. Gak duit ya lebih ujian lagi. Sehat itu ujian, sakit juga ujian. Badannya gemuk itu ujian, kurus juga ujian. Makanya Allah mengatakan keburukan dan kebaikan. Cuma orang-orang itu lagi duit ujian, duit akhir dianggap tidak ujian. Salah. Jadi semua yang kita hadapi ini adalah ujian. Contoh yang kedua, surah Al-Baqarah 155. Contohnya apa? Isyai minal khauf. Ujian itu diantaranya sebagian rasa takut. Ada corona, sebagian rasa takut. Walju, kelaparan karena krisis, resesi. Kadang-kadang wanak sinil amwal, harta berkurang karena dicuri orang, kemudian hilang atau rugi. Modelnya. Ada anfus, kekurangan jiwa. Mungkin bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya meninggal, temannya, sahabatnya meninggal. Wasamarot, buah-buahan, mungkin tidak panen buahnya, atau buahnya dicuri orang. Kebetulan saya baru dikasih orang jeruk, karena apa? Baru kehilangan jeruknya diunduh orang. tapi masih bisa ngasih saya 1 kresek, alhamdulillah. Berarti sih akhir sisanya, atau tidak panen. Itulah kehidupan. Tapi wabah siri sobiri, ada kabar gembira bagi yang sabar. Jadi kita ulang titik lemah kita pertama dia apa? Selalu tapi tidak perlu takut masalah itu, karena kehidupan itu rumusnya seperti ini. Ada kesulitan itu pasti bersama dengan berarti nanti hidup itu apa grafiknya? Mudah, sulit, mudah, sulit, mudah, sulit, begitu. Sampai terakhir husnul khotimah masuk surga. Itu mudah. Kalau
Kalau kemudian grafiknya turun, sulit terus begini, pasti itu bukan orang bertakwa. Orang bertakwa itu bukan sulit mudah. Itu jalur musik. Inna ma'al usri yusra. Kalau di dalam surah yang lain, surah Al-Talaq itu bunyinya ba'da saya jalan. Ketika rumah tangga itu ruwet, awal-awal rumah tangga mungkin ruwet, banyak problem. Apa kata Allah? Saya jalallahu ba'da usri. Setelah kesulitan itu ada kemudian. Maka kemudian ketika Anda menghadapi kesulitan, itu tenang saja, tidak bergembira. Tunggu, oh sebentar lagi datang apa? Kemudahan, itu pasti. Hanya kadang-kadang orang berpikir, kok suwi ya kemudahan. Kan begitu. Kalau lama itu, nanti juga ada jawabannya. Dan kemudian, karena sekarang musimnya corona, setiap ada penyakit pasti ada apa? Sudah itu berpikir. Jangan sekali-kali mengatakan ini penyakit tidak ada obatnya. Tidak boleh seorang muslim itu mengatakan begitu. Semua penyakit yang diturunkan oleh Allah, Allah pasti menurunkan obatnya. Itu namanya sifat. Nah sifat itu artinya apa? Obat itu pakai isim nakiro. Isim nakiro itu artinya Allah memberikan keluasan. Pakailah obat apa saja. Tapi ingat, sang penyembuh cuma satu, yaitu Allah. Makanya corona itu misalnya, itu tidak harus vaksin. Bisa wedang jahe, bisa kopi radik. Bendino kasih kopi radik ya, hangat. Coronanya udah hilang. Siapa yang menjadikan itu lalu hanya satu obatnya vaksin? Itu perusahaan yang mau dodolan. Iya aja. Kita kan diakali sama orang-orang kafir. Tapi Allah memberikan obat itu apa saja, apalagi Indonesia. Tempatnya obat, tanaman di Indonesia semua mengandung obat. Allah itu selalu menyediakan orang tinggal di mana, pasti di sekitar itu obat. Tidak jauh. Maka hadis tidak akan pernah salah. Makanya kalau saya pribadi, sejak corona awal, saya juga nggak pernah pakai masker. Pakai mazhab yang Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular. Illa bimasyiatillah, kecuali dikehendaki oleh Allah. Itu aja. Terus bagaimana usahanya gampang? Corona itu makan yang enak itu aja. Loh, iya. Makanya enak, pasti seneng. Kekebalan tubuhnya pasti banyak baca Quran. Bagaimana nanti kalau ternyata sakit? Itu rahmat. Orang sakit itu rahmat, dosanya semua diampuni. Boleh mati sakit, lah enak. Loh, iya. Makanya wabah itu tanya terhati. Sebagian sahabat itu tak mati. Muadzin Jabal, berikan kami rahmatmu. Dan sebagian keluarga, akhirnya beliau wafat, anaknya juga wafat. Kenapa? Rahmat. Lek mati apa? Mumpung hati pernah mati sakit, enak jadi. Persoalannya kita masih kepingin hidup panjang. Kan gitu aja persoalannya. Loh ya apa yang mangan sing enak, banyak berdoa lah gitu aja. Gak usah diambil pusing. Yang penting jangan melanggar syariat. Usaha itu tidak harus masker, tanya ke dokter. Yang paling bagus itu kekebalan tubuh dari luar apa dari dalam? Oh iya, masker setebal apapun, kalau sampai nggak tahu mana, ya virusnya masuk. Virus itu lebih kecil daripada lubangnya masker. Loh iya, kecuali maskernya kesehatan. Masker yang dijual-jual itu, lubangnya masker itu lebih besar dibandingkan virusnya. Pasti masuk. Tapi mangani enak, insya Allah di sini mangani kan enak biasanya ya. Insya Allah sehat semua. Paham ya? Makanya ketika Nabi mengatakan, karena waktu itu orang seperti hari ini, orang semua mengatakan penyakit menular ini bahaya nih. Tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Maka zaman itu juga ada zaman Nabi, akhirnya Nabi mengatakan tidak ada penyakit menular, wala adwa. Lalu sahabat itu protes, Nabi, onta saya ini gudikan, nanti gudikan. Bahasa pertanyaan gudikan itu apa? Sekap biasa.
Lalu apa kata dia? Gara-gara onta saya yang satu ini gudikan, akhirnya semua gudikan. Padahal tadi Nabi mengatakan apa? Lalu apa jawaban Nabi? Wala. Tidak ada penyakit menular. Lalu Nabi tanya, aku ingin tanya kepadamu. Sekarang ontamu yang pertama gudikan itu ketularan dari mana? Ayo, dari mana? Jawabannya? Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya sesuatu itu terjadi di masyiat. Kalau bapak sampean itu kena corona, mudah-mudahan tidak ya, misalnya, maka belum tentu anaknya kena, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Itu pak saya ada yang kena, anaknya pakai nganter-nganter nggak apa-apa, istrinya malah yang kena. Pak istrinya yang dikehendaki oleh Allah, dia diberi rahmat, diampuni semua. Loh, kayaknya orang Islam itu nggak perlu sumpah dalam menghadapi apa? Problem tadi. Karena setelah kesulitan selalu ada apa? Nah, bagaimana sekarang kalau sulitnya lama? Baca. Besarnya bayaran, ya gitu aja. Berarti kalau ujiannya besar, nanti bayarannya apa? Pekerjaan itu makin tinggi risikonya, gajinya itu besar. Itu kan Nabi yang mengatakan, Inna idhomal jaza'i ma'a idhomal. Sekarang apa ada? Nah, sekarang kita akan lihat para nabi dan para rasul itu adalah orang yang paling berat ujiannya. Nggak ada lagi selain para nabi dan para rasul. Kita pasti berada di bawahnya. Kalau di atas yang pasti jadi nabi, sampai. Maka jangan mengatakan, kau mau orang urip soro aku ini. Tidak ada loh, tidak bisa. Karena yang paling sulit jawabannya pasti ujian Anda itu di bawahnya para nabi dan rasul. Bagaimana kalau sulitnya lama? Berarti nanti gembiranya begitu. Jadi nanti akan dapatkan gembira lama. Kemudian apa kabar gembiranya? Wa innallaha idza habba qauman ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu kalau mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Kalau Anda diuji paman rodiya falahu ridho, kalau Anda senang diuji, maka Allah senang. Tapi kalau Anda marah, wa man sakita falahu sabar. Maka Allah akan marah. Sudah diuji sengsara, lalu Allah marah, siapa lagi yang menolong? Kan tidak bisa. Maka hadapi ujian itu dengan kegembiraan. Gembiranya apa? Setelah ini, kabar gembiranya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kalau saya secara pribadi, lockdown ini, corona ini, itu sebuah keberkahan yang sangat luar biasa bagi kehidupan saya. Kenapa? Ini saya pertama ini hidup saya paling bahagia di era corona. Kenapa? Ngaji berai semua. Iya, ini bersemua. Dan alhamdulillah biasanya saya ini sebulan sekali keliling anak saya di Bandung, Klaten, Jogja. Sekarang di rumah semua sekali keliling lebih nolong. Karena mereka belajarnya online. Berarti pengeluaran tidak ada. Lalu apa? Pemasukannya bertambah. Karena apa? Tidak ada. Pengeluarannya berkurang, pemasukannya bertambah. Buktinya apa? Makanannya datang, uangnya juga datang. Lalu yang luar biasa itu, saya sekarang punya studio namanya Solar TV, yang itu habis alat-alat yang baru kurang lebih 100 jutaan lebih saya beli. Padahal pas lockdown itu gak beli dulu. Mau lockdown itu kira-kira kurang 2 itu ada, saya hanya punya uang 6 juta. Tapi karena mau ada pelatihan sholat di Kalimantan, panitia itu ngomong begini, saya bilang nanti saya akan datang berempat supaya nanti saya bisa persiapannya maksimal. Nah kemudian panitia ngomong begini, kebanyakan Pak Ustaz kalau berempat katanya. Saya katakan tidak perlu dipikir, siapkan saja pesertanya yang banyak, seluruh biaya pesawat saya tanggung. Jadi duit tadi itu saya berikan tiket semua. Alhamdulillah kurang seminggu burung karena lockdown. Di sana juga lockdown. Terus 1 belas. Cuma saya begini aja,
saya kepingin tahu nanti bagaimana caranya Allah menolong saya. Dan alhamdulillah tiba-tiba dapat rezeki 15 juta, saya berikan kamera 15 juta dengan tripod. Saya coba-coba, saya sudah punya mixer, saya coba-coba tapi kurang bagus. Saya sama kawan saya yang teknisi, saya katakan saya akan bikin ini, pokoknya tidak boleh hina di hadapan orang kafir. Streaming ini harus bagus, minimal sama atau bisa mengalahkan orang kafir. Jangan seperti di masjid-masjid streamingnya itu ngowos-ngowos suaranya, gambarnya tidak jelas. Wah, Ustaz, kalau itu begini-begini, oh gampang. Apa alat? Sehingga saya beli mic, saya itu harganya 13 juta. Biasanya saya buat pelatihan sholat juga. Tapi ini baru beli saya desa. Karena kalau pelatihan sholat saya kan harus pakai mic yang begini, tanpa kabel, tanpa pegang. Kalau ini masih pegang, tapi tanpa kabel. Kenapa? Karena kami ingin masuk surga. Itu aja masuk neraka, para artis itu mic-nya 30 juta, 40 juta. Mau masuk apa ya? Mau masuk neraka. Loh ini mau masuk surga, mikir ele-elean. Itu surga ekonomi nanti. VIP saya. Jadi ini apa? Dalam rangka menegakkan agama, kita berikan yang terbaik. Paham ya? Siap memberikan yang terbaik. Kalau insya Allah, kok tak insya Allah, tidak boleh mengandalkan diri. Tambah dihukum nanti sama Allah. Kita harus semuanya insya Allah ya. Yang kedua, titik lemah manusia itu wahulikul insanu. Lalu apa sih yang kita sombongkan? Tidak ada, manusia itu lemah. Sampai yang cantik itu tidak pakai lama, sehari bisa langsung jelek. Apa? Sepedaan gelondong di jurang, lalu bores. Karena bores masuk operasi, ditempel dari sini. Apa orang ditempel dari ini tambah cantik? Nggak ada. Sing ono bores. Yang gemuk itu misalnya gemuk tapi sehat. Misalnya mengandalkan kegemukannya, yang kuru-kuru tendang ini rubuh. Ternyata besok masuk rumah sakit. Kenapa? Kena demam berdarah. Loh, gara-gara nyamuk aja. Belum. Tidak bisa apa? Makanya manusia itu makhluk apa? Yang pintar jangan mengandalkan kepandaiannya. Kalau Allah mengendaki hilang kepintaran. Apa? Baru saja makan durian stroke. Sudah, stroke. Dia sudah tidak bisa ngomong. Maka seluruh kepintarannya meskipun profesor maka menjadi hilang. Makanya wahulikul insanu baik. Sangat lemah kita ini di hadapan jalan. Ayo. Ingat, ayo. Manusia makhluk lemah. Yang ketiga. Titik lemah manusia yang ketiga itu adalah pada angkat tangan yang tidak pernah gelisah. Tidak berani. Tidak ada. Kenapa? Karena ini Allah yang mengatakan innal insana khuliqa halu'a. Ya pasti benar, tidak pernah salah. Ya. Kalau bahasa Indonesianya bersifat suka mengeluh. Al-Ma'arij ayat 19. Jadi manusia itu memang struktur tubuhnya itu diantaranya ditaat oleh Allah itu ada titik lemah, yaitu suka gelisah. Kita lihat dulu, kita tafsir misalnya dalam tafsir Al-Baghawi misalnya. Wa qala Muqatil, salah satu makna halu'a itu adalah dhaiful qalbi pertama, yaitu gampang sumpah hatinya. Yang kedua, syiddatul hirsi, banyak keinginannya. Yang ketiga, kalau disuruh sabar, wa qillatu sabri, sedikit. Cocok apa enggak? Angkat tangan, sedikit keinginannya. Pasti semua kita banyak keinginan. Terus kalau kerja keras, gampang semua kan begitu. Terus mohon sabar, ya aku gak ngaponi. Ya ngomong aja gak iso sabar. Itu contohnya kalau kita tidak bisa sabar, maka itu namanya halu'a. Lalu siapa yang tidak gampang halu'a? Illal musolli, kecuali orang yang sholat.
tapi sudah sholat kok juga gampang galau ya. Maka dijawablah terusnya, alladzina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang sholatnya terus menerus ya. Jadi kalau orang itu sholatnya bolong-bolong itu pasti masih gampang sumpah. Apa mana gak duit? Duit. Saya tanya, sama kalau head sama tidak head mentalnya gampang, tulisannya gampang. Head apa? Ya kan? Sudah head, gak duit diseneni dan tidak sholat. Tidak Allah mengatakan seperti itu, tapi rutin masih gampang sumpah juga. Ada jawabannya, kecuali mereka yang yuhafidun, kecuali mereka yang menjaga. Orang yang melaksanakan sholat sama menjaga sholat itu pasti berbeda. Makanya menghafal Quran itu disebut dengan hafidul Quran atau hafidul Quran. Kenapa? Karena dia jaga. Jaga itu berat. Kalau sudah hafal 30 juz, pasti paling sedikit setiap hari baca 3 juz. Kalau enggak, pasti kamu bilang. Pasti ada yang tidak lancar. Kalau yang kurang cerdas paling enggak 5 juz. Maka disebut dengan hafid. Berbeda memang orang menjaga sama tidak menjaga. Apalagi mereka qiraah sab'ah. Oh, terlalu beratlah penjaganya. Setoran baca Imam Waros 30 juz. Besok baca Imam Al-Kisra'i misalnya 30 juz. Kapan lagi ngulang Imam Hafiz an Asim. Qiraah sab'ah berarti kan 7 mau. Oh, lebih berat lagi. Apalagi ada yang qiraah asar ya, paling banter asar. Nah, itulah sholat yuhafidh. Jadi yang kita inginkan bahwa kita bisa yuhafidh, menjaga sholat ya. Diulang lagi oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun ayat 9. Walladzina hum ala sholawatihim yuhafidhun, dan orang-orang yang menjaga. Nanti ayat sholat makna hafidh. Makanya Rasulullah SAW, makanya Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi itu sumpah, apa kata Allah? Nabi pun pernah sumpah karena dia juga manusia seperti kita. Kenapa Nabi sumpah itu? Karena dibully orang. Walaupun na'lam annaka yadhiku sadruka bima yaqulu. Karena bulian orang, dituduh tukang sihir, dituduh paranormal, dituduh ahli sair, dituduh majnun gila. Dan itu menyebarkan asatirul awali, menyebarkan dongeng-dongeng. Apa kata Allah? Walaupun na'lamu, sungguh kami tahu, annaka sesungguhnya kamu Muhammad yadhiku sadruka, dadamu sesek. Jadi kami tahu, tapi ini bukan namanya Nabi Muhammad ya. Kami tahu dadamu itu sesek. Cuma itu gambarnya gampang lah. Pikirannya sumpah. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minassa. Yang ada sujudnya itu namanya apa? Yang ada sujudnya itu ibadahnya namanya apa? Sholat. Berarti sholat itu pasti bisa menjadi solusi dari seluruh persoalan kehidupan. Jadi inilah ayat-ayat yang yang sampai kepada kita bahwa sholat itu luar biasa. Jadi kita ulang tadi, manusia itu minimal punya titik lemah 3. Pertama tadi apa? Selalu. Yang kedua, yang ketiga, apalkan ya nanti keluar di ujian nasional. Lalu apa kata Allah? Karena kita lemah, maka apa kata Allah? Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai para manusia, kamu itu butuh kepada Allah. Yang kaya juga butuh, yang miskin juga butuh, yang punya suami juga butuh, yang tak punya suami juga butuh. Yang tidak butuh siapa? Hanya Allah, karena Al-Ghani. Allah itu maha cukup, tidak butuh dengan apapun dan siapapun. Kita selalu butuh dengan apapun dan siapapun. Makanya mulai sekarang curhat itu jangan kepada orang,
Percuma karena orang itu pasti punya masalah. Yang nggak punya masalah hanya Allah. Percuma. Apalagi kemudian kita bercurhat, ngomongnya tolong ya sampai dok ke kandang. Besok yang ngomong sama temannya sampai dok ya tak kandang. Lama-lama menjadi rahasia kan begitu. Makanya nanti ke depan kalau sampai sudah nikah, curhatnya itu sudah jangan ke orang tua dan mertua. Karena beban orang tua dan mertua itu sudah banyak mulai kecil sampai nikah sih dibiayai. Nanti kadang punya anak yang dititip baik. Lalu kapan kita membahagiakan? Ya coba, kapan membahagiakan? Mau ditambahin kalau masalah ngomong yang baik. Gitu. Orang tua itu meskipun kita tak mikir, kita pasti mikir. Makanya saya pesan setiap kali ada manten itu nanti curhat jangan kepada orang tua dan mertua dan usahakan anak jangan dititipkan. Lalu si perempuan kerja, suaminya kerja. Nah, saya memilih apa? Saya memilih perempuan berhenti bekerja, biar suaminya yang bekerja. Itu lebih bagus karena apa? Tidak menyengsarakan kedua orang tua atau mertuanya. Oh, mereka senang, tak dia senang. Itu seminggu 2 minggu. Bulan 1 tahun jantung dicopot. Kenapa? Ada yang melayu-melayu, orang tuanya sudah serong. Itu yang perlu dipahami. Mulai sekarang belajar pada siapa? Dan jangan di media. Cuma itu ya. Makanya kemudian apa curhatnya itu? Ya inilah sudah berani. Dibaca ya. Wassalamualaikum. Sudah gampang ya. Minta tolonglah kepada siapa? Allah dengan sabar dan pasti ada 2 senjata itu. Sabar dan minta tolong itu berarti punya problem atau tidak punya problem? Ya, bawa saja di dalam sholat. Karena Allah yang menyuruh. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan bawa seluruh problem itu di dalam sholat. Ulangi lagi, ayo. Yang ini loh, yang ini ayo. Ya, bisa diterangkan ya. Lalu untuk apa sholat? Bawa problem di dalam sholat. Setelah sholat untuk mengingat apa? Mengingat apa? Mengingat siapa? Allah. Lidzikri, sholat itu untuk mengingat Allah. Ulang, sholat itu untuk mengingat Allah. Inilah petunjuk Allah kepada Nabi Musa, akimis sholat, lidzikri untuk mengingat saya. Jika tanya orang untuk apa sholat? Untuk mengingat Allah. Bagaimana prakteknya? Kita lihat bacaan kita ketika sholat itu apa? Pertama kali Allah. Artinya apa? Ayo, sholat itu untuk mengingat siapa tadi? Allah. Hanya Allah. Lambangnya apa? Lambangnya mengangkat tangan. Sebagai tanda apa begini? Menyerah. Angkat tangan, harus dulu. Gak ada orang angkat tangan lalu begini. Ayo angkat tangan ya. Jadi kita bawa pedang atau tembak. Angkat tangan, pasti begini. Secara fitrah orang. Itu sebagai tanda lemah. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak punya kekuatan. Lalu bibirnya mengatakan Allahu yang maha besar itu ya Allah. Artinya begitu. Maka problem tadi semua seperti kecil. Yang maha besar adalah Allah. Dan Allah itu kalau melakukan sesuatu itu tidak ada yang impossible. Sangat gampang bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita belum judulnya tadi itu sholat itu belum sampai khusyuk. Saya hanya menyampaikan bacaan dan gerakan. Khusyuk si Abdo. Hanya menyampaikan persepsi. Dan ini yang harus kita yakini ya. Ayo baca. Ulangi. Makanya selesai sholat itu zikirnya
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Kan ada itu, ala kulli syai'in Allah itu berkuasa segalanya. Makanya kalau setelah selesai subuh, itu bacaan subuh berapa paling sedikit? Paling sedikit berapa? 10. Yang biasa berapa? 100. Kenapa? Karena kita akan menjalani kehidupan selama 1 hari. Supaya Muslim itu selalu percaya diri bahwa seluruh pekerjaan-pekerjaan ini bisa selesai kalau ditolong oleh Allah dan tidak ada yang impossible. Tinggal niat saja. Maka sekarang kita niatnya yang bagus, yang gede sekalian, yang bagus sekalian. Saya juga niat aja, Mas, pokoknya saya bikin studio ini bagaimana caranya nanti kita niat bisa mengalahkan orang kafir. Dan alhamdulillah itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud bisa menamakan sholat TV. Selama ini sholat TV judulnya, tapi isinya masih manasik haji. Sholatnya belum cover karena masih sepakat sekali. Dan Allah memberi. Yang penting apa tadi? Niatnya. Maka setiap saat kita baca ini supaya apa? Kalau Allah menghendaki itu tidak ada sesuatu yang impossible siapapun kita dan bagaimanapun keadaan kita hari ini. Dan apa jeleknya cita-cita? Kan nggak bodoh cita-cita. Keinginan itu kita kan nggak bodoh. Ini penting bagi kita kenapa? Karena sekarang ini kehidupan kita, seluruh kehidupan kita itu dikuasai oleh orang kafir. Coba, zikir kita itu pagi sore, itu kan akhir suruh apa? Kok mendengar? Akhir suruh apa? Yang ada akhir saudara. Akhir suruh apa? Zikir pagi sore itu akhir suruh apa? Akhir suruh apa? Coba perhatikan apa kata-kata akhir suruh Al-Baqarah itu bisa sampaikan di pembukaan makat. Fansurna alal qaumin. Apa artinya? Ya, tolonglah kami untuk mengalahkan. Pertanyaan saya sekarang, sampai sudah menyiapkan apa? Loh, sampai kan minta kepada Allah itu kan, ya Allah tolonglah kami untuk bisa mengalahkan orang kafir. Lalu apa persiapannya? Yang ada lakukan dulu apa? Berarti itu kan ngomong tok. Iya kan? Mestinya kalau kita mau mengalahkan dan ada berusaha melakukan ini, melakukan ini. Maka niatnya sekarang begini. Kalau Anda ngaji Quran, berarti saya ingin membangun generasi. Mudah-mudahan generasi penghafal Quran itu suatu saat mengalahkan orang kafir. Maka akan saya beri pengajaran yang terbaik supaya mereka ke depan menjadi orang-orang yang hebat, calon pemimpin masa depan. Karena doanya apa? Imaman lil muttaqin. Nah, ini yang maksud saya yang ingin kita samakan persepsi kita bahwa kita akan membangun sebuah peradaban Quran itu namanya. Peradaban apa? Quran. Jadi ini program internasional, program yang sangat besar, namanya Rahmatan lil Alamin ya. Nah, makanya kemudian ketika kita dalam kondisi lemah, apa yang kita ingat? Allah itu. Ingatnya adalah, ayo sama-sama, Innallaha laqawiyyun aziz. Allah itu Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya sudah gitu aja. Ketika dapat halangan dan rintangan, maka kita ingat apa? Apalagi kita dizalimi dan kita tidak mampu, maka sampaikan saja kepada Allah. Nah, suatu saat ketika saya menghadapi orang dai itu pasti ada tantangannya. Selalu ada, karena kita mengikuti jejak para nabi dan para rasul. Suatu saat zaman pengajian saya baru bikin pengajian, 1 tahun bikin pengajian. Cuma 4 orang, karena saya sudah tinggal di rumah mertua 1 tahun. Tapi saya belum ada kegiatan apa-apa. Lalu saya memulai pengajian orang kampung. Dan alhamdulillah tetangga saya tentara, dia lalu ngajak temannya 4 orang. Ada pengajian 4 orang, 1 anak kampung. Dan alhamdulillah mereka berubah. Awalnya sulit sekali. Istrinya curiga semuanya, dianggap ini aliran apa? Karena biasanya kalau di NU itu kalau di belakang di desa itu antara NU dengan Muhammadiyah atau NU dan Wahabi. Nah, istrinya ini takut, artinya kena aliran apa? Kebetulan salah seorang pengikutnya adalah orang Muhammad. Sementara ini istrinya adalah dulu mondoknya di Blitar. Nah, pasti NU. Terus saya panggil, saya tanya, oh di pondok saya dulu juga pernah mondok di sana. Artinya ketemu kemudian tidak masalah.
Dan alhamdulillah bisa berubah. Istrinya itu yang biasanya kalau pertemuan dharma wanita pakai rok sepan ini, nanti rok sepan. Nah, segini itu saya dapat kerudung. Alhamdulillah setelah ngaji itu 4 istrinya orang tentara ini pertemuan dharma wanita semayanan pakai kerudung dan rok panjang semua. Lalu geweger asrama. Ada aliran terorisme di tentara sudah masuk. Saya dilaporkan ke Kapolda, ke Kapolsek, ke Kapolda, dan kemudian 4 orang ini mau dipindah semua tugas, dipisah. Ada Probolinggo, ada Mojokerto, ada Surabaya, ada Tulungagung. Mereka pusing. Saya katakan, oh tidak perlu pusing. Tidak perlu suntuk di mana saja bumi Allah. Cuma anggap saja nanti di sana apakah ada ngaji kayak begini? Oh gampang, sampai ke Amerika masih ada ngaji seperti ini kan. Sudah sekarang minta aja kepada Allah, Allah itu Maha Qawi, Maha Aziz. Zikir pagi sore, tambah yang mulai. Maka nanti yang menghalang-halangi dakwah ini itu bukan menghalangi saya dan Anda. Berarti dia sedang memusuhi yang punya dakwah. Siapa? Allah. Maka pasti Allah akan membalas 2. Kalau nggak dapat hidayah, dia akan dihancurkan oleh Allah. Dan alhamdulillah dikirim. Lalu kemudian tentara itu tambah pengajiannya tambah 1 orang. Lalu ketika sudah pertemuan berkali-kali, 1 orang ngomong begini, Pak Ustadz mohon izin saya akan ikut terus pengajian ini. Loh, maksudnya apa? Ikut saja. Bukan, maksudnya begini. Sebenarnya saya datang ke sini disuruh jadi intel. Karena pengajiannya baik, maka saya kepingin ikut terus. Alhamdulillah. Intelnya itu kapten. Akhirnya dia yang bisa membela orang-orang ini tidak jadi dipindah, yang dipindah alhamdulillah komandannya. Alhamdulillah. Itu Qawiyun. Dan saya sejak itu terkenal, saya di sana di kampung saya di Melawak itu adalah ustadz teroris. Mungkin potongannya untuk Iran jadi cocok kalau gitu ya. Tapi nanti itu Allah tetap sekali lagi Maha Qawi, Maha gampang kalau Allah memang. Dan alhamdulillah sekarang sudah hilang. Gara-gara apa? Itu gara-gara saya masuk TV. Asalnya bagaimana? Saya datang ke Surabaya, ada pertemuan di Hotel Hilton. Lalu kemudian apa? Saya keluar dari lobi hotel itu, kemudian ada artis-artis yang bajunya segini. Nanti ya bajunya segini ya. Ini sudah kamera semua, saya tidak bisa menghindar. Dia pasti langsung bareng. Di shooting semuanya. Alhamdulillah besoknya masuk JTV. Orang di kampung saya, kita ojek itu ketemu, Bang, kemarin masuk TV ya sama artis-artis. Sejak saat itu maka saya sudah dikatakan bukan teroris, karena nggak mungkin teroris sama artis. Jadi Allah itu gampang ya. Ayo baca sekarang yang kedua, ayo. Yang maha pintar itu siapa? Allah. Sudah. Berarti kalau hari ini kita sedang tidak pintar, mintanya kepada siapa? Allah. Kalau buntu metodologi pembelajaran, minta saja sama Allah. Sedang rasa suntuk murid itu orang yang pertemuan. Jangan pusing, laporkan murid itu kepada yang mempunyai. Siapa? Allah. Bukan orang tuanya ya. Itu yang mempunyai apa? Allah. Kenapa tidak kita doakan? Ya Allah, hambamu si Turki kok dablek ya Allah. Al-Quran ini dedel. Apa-apa misalnya ya. Laporan ke sini. Karena yang memahami punya ilmu siapa? Dulu ada seorang ulama namanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya baru dikasih waktu ketemu Ustaz Usman di sini, sanggup dikasih kitab Majmu'ul Fatawa. Dia tanya yang apa? Yang fisik punya nggak? Manual ada, apa yang digital? Karena kalau fisik itu terlalu banyak tempat. Tapi tetap dikasih saya 27 jilid, 1 jilid lebih dari 500 halaman. Coba bayangkan. Apa yang beliau lakukan ketika beliau sedang buntu pikiran? Ya, datang ke masjid, kemudian dia berbaca istighfar. Dan saya baca ribuan kali dia bilang. Lalu setelah itu apa dia doanya? Ya mu'allima Ibrahim alim. Wahai zat yang mengajarkan ilmu pengetahuan kepada Ibrahim, ajarkan ilmu pengetahuan kepada. Sudah itu aja. Sumber ilmu itu siapa?
Dan itulah yang menjadikan rusak sekarang, karena ilmu pengetahuan sekarang di sekolah-sekolah itu diputus dari sumber ilmu. Maka sampai lihat, apa ada di fisika dan biologi itu kata-kata Allah? Ada nggak? Tidak ada. Kenapa? Karena memang diputus. Supaya terputus dari sumber ilmu. Dan itu sumber kerusakan. Kenapa? Karena tidak disandarkan kepada Allah. Makanya waktunya kita untuk melakukan perubahan itu. Seluruh ilmu itu harus disandarkan. Termasuk di matematika pun harus ada kata-kata Allah. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Ya, jangan sampai 1 tambah 1 sama dengan 3. Maka Anda akan dimarahi oleh Allah, itu namanya korupsi. Dan Allah itu maha melihat. Mestinya matematika kayak begitu. Kenapa? Karena matematika kita dari barat. Maka tidak ada kata-kata Allah. Itu sumber kerusakan. Nah, ulama-ulama dulu di samping memang belajar sungguh-sungguh, mereka tuh mengandalkan al-alim. Ada Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, itu puluhan jilid Sahih Sahih Bukhari. Dulu pinter, sebab pinternya apa? Minum air Zam-Zam dia. Jadi ketika dia minum air Zam-Zam, dia mau begini, ya Allah, jadikan aku ini ahli hadis seperti Imam Adhab. Maka dia pintar seperti Imam Adhab, bahkan lebih. Satu lagi, itu Imam Asyuti. Saya kepingin menguasai 6 bidang studi ilmu. Sama dia niatnya, minum air Zam-Zam, kemudian beliau berdoa. Satu lagi, itu namanya Ibnu Khuzaimah. Punya kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Ketika dia tanya orang, kenapa Anda menjadi hebat dan menguasai sunnah? Apa kata beliau? Aku mendengar Nabi pernah bersabda, Ma'u Zam-Zama 5 suribalam. Air Zam-Zam itu khasiatnya tergantung niatnya orang yang minum. Lalu ketika aku mau minum, aku minta kepada Allah ilman nafi'an. Maka dia kemudian menjadi ahli. Seperti sekarang, kalau dulu kita hari di posisinya kayak apa, ilmu kita minta saja kepada siapa? Allah. Caranya di sholat itu. Paham? Ini mantu-mantu ngantuk apa mantu-mantu? Kalian tahu, saya bisa presentasi begini ini. Itu kapan? Ya 10 tahun yang lalu. Jadi artinya begini, 10 tahun yang lalu saya tidak bisa. Itu kemudian tiba-tiba ada orang mengasih hadiah laptop. Karena saya ini punya kajian doktor sama dokter. Kemudian saya tidak bisa itu pakai laptop. Lalu dokter-dokter itu mengatakan, Ustaz itu tidak boleh gaptek. Dia bilang begitu. Saya bukan gaptek, gak duit juga kayak itu gue laptop. Dan alhamdulillah beberapa hari itu kok. Alhamdulillah kemudian saya belajar. Sehingga saya sebulan apa 3 bulan ya, itu hanya bisa menghidupkan dan mematikan. Kenapa? Kontak terus itu kuatnya gak balik. Kan gitu kuatnya kesasar gitu. Alhamdulillah ada murid saya, ponakan saya datang dari pondok. Saya diajari, bisa. Kemudian singkang bukit layar-layar kok jenengi untuk PowerPoint gitu. Iya, gawe kenapa gitu. Waduh kok repot ini enggak. Tapi tak dulu kok pelek. Dan saat itu saya lihat satu-satu yang gawe kok pelek yo. Tapi saya belum bisa, saya hanya mengikuti pengajian satu-satu pakai PowerPoint kok pelek yo. Rata-rata kok jelek gitu. Tapi saya juga belum. Akhirnya ponakan saya suruh bikinkan, sehingga ngaji mulai pakai itu, tapi dibikinkan dia. Tapi saya kurang saya cuma ping lo gak bisa lagi. Nah kemudian apa? Saya belum bisa, dia kembali ke pondok. Karena sudah biasa pakai itu, lalu pengajian mesti minta import dan lain-lain. Lalu saya katakan, mohon maaf saya tidak sempat membuat. Padahal tidak. Coba, caranya Allah itu supaya bisa. Terus saya diberi sakit. Sakit sehingga saya tidak bisa ngajar karena sakitnya nggak punya suara. Akhirnya saya ambil buku di toko, buku PowerPoint. Saya coba satu, tak coba klik gitu ya. Dan alhamdulillah 1 pekan suara keluar bisa membuat PowerPoint. Loh, kalau Allah mengendaki apa? Mungkin kita mangkel. Ya Allah, sama-sama ngajur, sekali dulu gak mati gitu. Loro gitu, selama-lama. Padahal sehat kan gitu kan.
Tapi ada hikmah di balik seluruh peristiwa. Sandalnya kepada siapa? Allah. Mulai sekarang minta ilmunya kepada siapa? Allah. Tapi sambil dengan kesungguhan. Insya Allah nanti akan diberi ini. Makanya kalau saya di presentasi itu minta kepada Allah. Dan alhamdulillah kemudian bisa. Dan makanya ini latihan sholat ini adalah perjalanan hidup saya. Maka nanti itu pasti ada peristiwa-peristiwa yang memang berhubungan dengan kehidupan. Harapan saya apa? Supaya orang juga ikut mengalaminya, meskipun berbeda tingkatannya. Karena rezekinya orang berbeda-beda. Tapi paling tidak kita akan bisa menyelesaikan. Misalnya ketika kita sedang rezeki tadi itu sepi, sekarang apa-apa penggawean nggak ada, ya ingat saja Allah itu Ar-Rabb yang memberikan rezeki itu bukan suami, bukan orang tua, bukan perusahaan, tetapi siapa? Allah. Itulah yang menjadikan kenapa orang-orang dulu itu tenang hidupnya. Karena mereka yakin sang pemberi rezeki siapa? Allah. Dan bahkan orang-orang tua dulu itu lebih senang kalau anaknya banyak. Coba kita tanya, banyak mana anaknya orang dulu sama orang sekarang? Banyak mana sambatnya orang dulu sama orang sekarang? Kok iso? Kok serem mak ya? Jangan-jangan sama termasuk yang di sini. Coba, apa kata Allah? Wala taqtulu auladakum min imrah. Lewat ayat yang lain, khasyata imrah. Jangan bunuh anak-anak kalian karena kalian takut miskin. Coba kata Allah apa? Nahnu narzuqukum. Kami yang memberikan rezeki kalian, wahai bapak, wa iyyakum, dan mereka anak-anakmu juga kami, kata Allah. Berarti yang memberikan rezeki siapa? Dari sinilah kemudian orang dulu itu anaknya banyak, ngomongnya apa? Banyak anak, banyak rezeki. Tambahin, banyak anak dicintai Nabi. Siap banyak anak? Oh, masih tolong. Kalau situ. Ayo, ulangi. Banyak anak, banyak Rezeki. banyak anak, banyak Rezeki. makin banyak anak dicintai. Nabi. Harus yakin itu. Apa? Rezekinya siapa? Dari mana rezekinya? Allah. Tidak perlu khawatir. Contoh paling gampang. Saya punya anak 10. Ini punya anak 2. Podo gak duit-duit, lalu kemudian punya ide yang sama mendatangi mertuanya. Dan alhamdulillah disangoni anak-anak tadi oleh mertuanya masing-masing 100.000. Yang 10 dapat berapa? Yang 2 dapat berapa? Ya wis, banyak anak banyak. Saya nangon. Jadi baca. Jangan dipikir pusing. Saya nggak punya pekerjaan, pokoknya urusan sekolah anak saya, cari sekolah yang paling baik. Dan tidak boleh minta diskon. Sing penting oleh DJJ. Loh iya kenapa? Guruku Solo, saya bilang. Ini pandemi ini banyak orang minta keringanan. Jangan minta. Sudah sengsara dosen-dosen ini. Sudah, kalau perlu kita tambah kalau punya uang. Itu aja. Kenapa? Karena yang masih rezeki siapa? Allah. Itu SMA masuk SMA 30 juta di Bandung. Nah, ya gampang, nggak apa-apa. Pokok nanti tandanya, ayah dapat rezeki baru kamu diterima. Dan alhamdulillah sebelum masuk dapat rezeki. Dan alhamdulillah pengumumannya jam 12 malam. Sementara saat itu tuh saya mau pelatihan sholat di Surabaya. Jadi malam itu delok masuk apa masuk apa. Tapi saya yakin karena dapat rezeki pasti diterima. Dan alhamdulillah memang diterima. Jadi kasih uang dulu baru diterima. Berarti rezekinya sudah ada datang. Rezeki kata-kata bawa tidak diterima. Berarti yang menyediakan rezeki apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang ya cara berpikirnya ya. Mulai sekarang berarti banyak anak, banyak Rezeki. banyak anak dicintai. Nabi. Kurang semangat sampai. Makanya orang-orang dulu itu kenapa tenang ya? Ayo sama-sama. Alladzina amanu bidzikrillah ala. Tadi itu caranya. Mengingat Allah itu pada kondisi miskin, Allah itu maha kaya. Sehingga nanti kalau anak itu punya sekolah yang bagus,
bilang, katakan begini, nah, memang ibu tidak punya uang, tapi ibu punya Allah yang maha kaya. Terserah kamu sekolah yang paling bagus, pokoknya nanti akan menjadi pemimpin dunia. Ngomong-ngomong, bisa? Nah, itu maksudnya. Jadi kita punya siapa? Jadi waktu itu anak saya, ayah memang tidak bekerja, tidak jelas pekerjaannya. Insya Allah rezekinya jelas. Dan ayah itu punya siapa? Punya Allah. Dan mereka paham. Dan alhamdulillah mulai TK itu kita harus kasih pengalaman spiritual. Jadi pernah saya tinggal di Dieng di sini, kan Dieng. TK itu saya ada jalan mulai dari Kalisongo, di belakangnya itu ada Kalisongo. Tapi saya lewatnya Puncak Dieng supaya bergaul dengan orang suki-suki di Puncak Dieng. Tapi anak saya TK-nya di depannya UIN, TK Puroto Ayu. Itu saya ajak jalan dari sini sampai Plaza Dieng. TK itu. Ya, tidak boleh ya. Nah, ini tadi ayah tidak punya uang, makanya kita jalan untuk ngirit mikrolet itu. Oh, ya kan? Ya nah, coba perhatikan. Setelah itu kemudian istirahat saya ke toko, jualan buku ya tak seberapa tapi rugi terus. Kemudian ketemu teman, guys, semua tak boleh. Kan itu teman saya kos-kosan di waktu Gilang. Ada teman dari, aku ini dikirim dari teman anak Muklis, anak Sulawesi apa? Gak tahu pokoknya ini. Jadi sudah 1 minggu baru saya tak ketemu. Ya apa? Kemudian dikasih 1 kotak ini. Ternyata dikirimnya apa? Dikirimi kue. Dan anak saya kan bilang aturan, minta saja kamu kepada Allah, Anda tidak punya uang. Dan alhamdulillah pulang dari TK itu dapat kue amplop. TK itu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis seminggu golek iki gak wetuh aku. Itu namanya pengalaman apa? Itu penting. Anak-anak itu diajari pengalaman spiritual. Jangan suruh minta kita, tapi mintanya pada siapa? Nah, supaya apa? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi mengingat Allah itu hati menjadi, itu caranya, aplikasinya ya. Nah, jadi supaya nanti guru-guru itu, ustadz-ustadz itu percaya diri semua bahwa kita pasti akan menghasilkan karya-karya besar. Tidak peduli keadaan kita hari ini seperti apa, kalau Allah mengendaki. Dan alhamdulillah kami ini kan saya praktekkan memang. Makanya kami bisa bikin pelatihan sholat setiap kali acara 2000 lebih orang. Dulu niatnya apa? Kita mau bikin pengajian yang bisa mengalahkan konser musik. Maka seluruh suara kita bikin yang bagus layaknya mengalahkan konser musik. Konser musik waktu itu paling lebar 3 kali 8. Kami lebarnya 4 kali 10 meter. Berarti 40 ya. Dan alhamdulillah pesertanya rodok ngalah 2.500 dengan panitia. Dari mana? Dari Allah Subhanahu. Awalnya panitia tidak sanggup karena tidak punya uang. Anggarannya kurang lebih 200 juta. Nah akhirnya saya melakukan itu minta kepada Allah dan alhamdulillah diberi oleh Allah. Tidak ada yang impossible. Kurang 1 minggu saya nanggung biaya panggung itu 50 juta. Karena panitia tidak sanggup, urusan panggung saya yang nanggung. Kalau orang sugi-sugi apa? Pokoknya kalau sanggup panitia saya yang nanggung. Lalu apa yang terjadi? Kurang 1 minggu, kurang 19 juta. Bicaranya Allah gampang. Lalu saya di sholat berjamaah di masjid saya, ada teman itu ngomong begini. Ustaz gimana persiapannya? Alhamdulillah sudah bagus. Kurang dikit orang 19 juta. Karena nggak bantu saya goyan aja itu. Loh masih kurang kan? Kurang 19 juta lah. Gampang tidak ada apa-apa. Oh gitu ya, gampang mas. Nanti saya carikan, dicarikan. Lalu dia bantu 20 juta. Makanya di sini kuncinya. Kalau Nabi itu sumpah apa? Idza hazabahu amrun Idza hazabahu amrun. Bukan kalau sekarang ada apa saja laporannya kepada siapa? Kepada Allah. Siap ya? Nanti jangan laporan mertua dan orang tua ya. Laporannya kepada siapa? Allah. Makanya kemudian Nabi mengatakan ya Bilal, aqimis shalah, arifna biha. Wahai Bilal, sampaikan kami dengan berarti kalau nanti ibu-ibu
ustadz dan ustadzah ini sumpah mikir arek-arek semuanya, maka sampaikan diri itu dengan sholat. Seluruh problem dan keluh kesah itu sampaikan semuanya, dirilis semuanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti Allah akan memberikan jalan keluar. Kenapa? Kamu sudah pengalaman. Dulu saya pernah ngajar madrasah SD sama-sama itu 10 tahun. Jadi bagaimana ibu-ibunya tidak tahu. Sekarang ngajar orang tua-tua problemnya beda lagi. Rewel orang tua-tua. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wajubillah qurratu aini bis sholat. Bahwa dijadikan ketenangan hatiku itu berada di dalam sholat. Berarti kenapa Nabi itu asyik sholat, berlama-lama sholat? Karena Nabi sudah merasakan nikmatnya dan mendapatkan ketenangan batinnya ada di dalam sholat. Itu pentingnya nanti kita akan belajar rasa sholat. Maka itu penting kita mengalami peristiwanya. Kenapa? Karena rasa itu melahirkan kerinduan. Bilang, rasa melahirkan kerinduan. Pernah marung, dia warung yang enak? Belum pernah diajak sama ibu. Misalnya gimana gitu ya, lalu rawonnya enak. Satu saat kita lewat atau beberapa bulan gitu, kok kangen ya? Kenapa kangen? Karena dulu pernah merasakan, merasakan itu melahirkan. Makanya kalau orang pernah merasakan nikmatnya sholat, satu saat dia pasti akan rindu dengan sholat. Dibaca. Ya betul. Nah, di samping itu, memang sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Tapi tetap saya sampaikan, karena saya mengalami peristiwanya. Dalam Sunan Ibnu Majah disebutkan Abu Hurairah itu sakit. Apa kata Nabi? Berdirilah kamu, fasoli dan sholat. Fa inna bis sholat sifat. Tapi hadisnya ini dhaif, tapi saya tetap pakai. Karena saya meyakini meskipun dhaif tetapi tetap benar. Fa inna bis sholati, di dalam sholat itu ada obat. Dan alhamdulillah dari sekian pelatihan-pelatihan itu banyak sekali orang yang mengalami osteoporosis ya, kemudian ada HMP ya, kalau skoliosis dan lain-lain, pokoknya sakit urusan dada. Dan alhamdulillah kita suruh rukuk 35 kali, kebanyakan mereka kemudian seperti berasa disembuhkan oleh Allah. Hanya cukup dengan rukuk. Berarti memang betul. Meski dhaif pun itu sudah betul, apalagi yang sahih. Itulah perkataan Nabi tidak akan pernah salah. Makanya kemudian kalau kita ingin melakukan perubahan, dimulai dari mana? Jawabannya dimulai dari sholat. Itulah yang Nabi lakukan di Madinah. Makanya kemudian Nabi memulai sholat berjamaah di Masjid Quba, membangun masjid, kemudian ada Jumatan. Itu adalah membangun kekuatan kaum muslimin. Itu memang peradaban dimulai dari masjid. Makanya inna sholata wa tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi kesimpulannya kalau saya sampaikan begini, sholat itu bisa mengubah diri. Maka perubahan dari sini. Setelah diri bisa berubah, maka sholat itu pasti bisa mengubah masyarakat. Ketika masyarakat bisa berubah, maka pasti ke depannya bahkan sholat itu bisa mengubah diri. Itu yang harus menjadi catatan kita. Kenapa? Peristiwanya saja tadi luar biasa, pasti ini akan luar biasa. Kenapa tidak luar biasa? Karena kaum muslimin sekarang sholatnya di masjid sebagian. Coba kalau malam, begitu azan, masjid jami, wali kota, bupati, semua sholat di masjidnya masing-masing, lalu seluruh plaza-plaza ditutup, pasti itu akan mempunyai kekuatan yang sangat dasar. Apakah bisa? Bisa. Sebetulnya tidak bisa. Hanya kemauan saja yang belum bisa. Nah kami dulu ketika pernah beli di Jeddah, dulu saat pernah beli HP ya, tapi punya HP Arab tahun 2010, saya ke Jeddah, itu ada. Kemudian penjualnya bilang, Pak kita istirahat sholat dulu, belum selesai transaksi, ya sudah kita sholat. Kemudian di plaza itu lantai 3 singkat saja,
Seluruh ruangan itu dijadikan masjid. Waduh. Di sini biasanya di mana di sini? Pojok bawah pinggirnya toilet. Itu baru ada musola kan gitu tanya. Itu ruang tengah. Jangan saya lantai 3. Semua selesai, kita buka lagi dan lalu kita lanjutkan. Bisa ternyata. Saya kira kalau wali kota misalnya, dan alhamdulillah dulu Abah Anton ketika zamannya Abah Anton itu kemudian ya kita undang di acara pelatihan sholat yang pertama itu, kemudian Abah Anton tetap, Bang, bagaimana kalau bikin SK begini? Akhirnya Abah Anton mau, ya begitu. Gerakan sholat berjamaah di awal waktu itu gara-gara pertemuan itu. Kita ingin bagaimana seluruh pejabat itu ternyata kemudian Abah Anton ada udur ya kemudian ya saya tidak bisa kita lanjutkan. Pak Ustadz kita undang berkali-kali dan saya juga kenal lama, tetapi tidak sehebat Abah Anton itu cocok ya karena dia bisnis. Nah itu hebatnya. Ayo kita baca ya dari suara yang pelan sampai yang keras. Ayo. Sholat bisa mengubah diri, sholat bisa mengubah masyarakat, bahkan sholat bisa mengubah dunia. Keras. Sholat bisa mengubah diri, sholat bisa mengubah masyarakat, sholat bisa mengubah dunia. Bisa. Mana tadi ya? Copyright saya. Berarti siap kita melakukan perubahan? Bahwa kita mulai sekarang niatnya itu mengubah dunia. Bahwa Anda di sini itu berkontribusi ke depan akan mengubah dunia. Karena kita tidak tahu. Di antara mereka mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan mungkin jadi ketua PBB, menjadi ketua WHO, itu mestinya begitu kita. Kenapa? Karena rahmatan lil alamin. Jadi kita akan memimpin dunia. Jadi itu ya cara berpikir kita sekarang begitu. Kita mulai membangun sebuah kekuatan dunia. Makanya kemudian cara berpikir kita, berarti kita mencipta kader itu kelasnya bukan kelas lokal, tetapi kelas global. Sehingga nanti mereka bisa tampil di dunia. Begitu mestinya niatnya. Kita mulai sekarang kita bangun. Tidak boleh sekedar terus nanti dari ketua RT sejaman. Jadi niatnya apa? Niatnya presiden, insya Allah ketua RT pasti jadi gitu loh ya. Kalau niatnya dunia, insya Allah bisa memimpin Indonesia. Kita akan lihat bagaimana ulama-ulama dulu misalnya. Ada Al-Khattabi dalam Mu'jam Sohih Al-Tabrani. Itu dia dalam perjalanan bersama kaum muslimin, kemudian ke Bahrain. Kemudian kehabisan bekal, mereka kehausan karena kehabisan air. Lalu apa yang mereka lakukan? Kemudian ketika disfasakawna ilaih, fakola apa yang dilakukan? Solu rakating, sholatlah kalian 2 rakaat. Lalu minta kepada siapa? Kepada Allah. Akhirnya turun hujan kepada mereka. Alhamdulillah turun hujan. Akhirnya mereka kemudian mendapatkan bekal yang cukup dalam perjalanan awal. Kemudian yang kedua, itu misalnya kita ambil contoh dalam Al-Jawabul Kafi atau Ad-Da wa Dawa. Imam Ibnu Qayyim itu menyebutkan ada seorang Abu Mu'alla, dia seorang pebisnis. Nah, dalam Ad-Da wa Dawa itu bercerita dia ini seorang pebisnis kemudian dirampok orang. Nah, ketika dirampok apa? Dok, mama kata ini fatilu kasih letakkan semua yang kamu miliki itu dan saya akan membunuhmu. Tapi dia tanya, yang kau inginkan apa? Darahku apa harta? Nah, darah apa nyawa gitu ya? Tapi dia apa? Amal mal hartamu itu milik saya dan tidak ada yang aku inginkan kecuali darah. Berarti dia mau dibunuh. Akhirnya apa dia lakukan? Dia minta diberi kesempatan. Idza abaita fadlan yusalli 4 rakaat dan aku minta diberi kesempatan apa itu? Soalnya 4 rakaat. Akhirnya dia ambil wudu, kemudian dia sholat 4 rakaat, kemudian di akhirnya dia doa dengan doa yang panjang. Ya wadu dia adalah arsyul majid, ya fa'an dan bima turid sampai ya mughis hagisni. Ya mughis hagisni. Dia sholatnya sangat lama ya. Karena sekali dan mau dibunuh ya. Makanya khusuknya. Tapi apa yang terjadi?
Jadi ketika dia sedang kusuk-kusuknya itu, maka datanglah pasukan berkuda dan kemudian membunuh perampok itu. Akhirnya dia selamat, kemudian perampoknya mati, ditolong oleh siapa? Ditolong oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bagaimana Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan Konstantinopel? Persiapannya sangat panjang. Kemudian beliau itu mempersiapkan dengan membuat meriam yang bisa menembus tembok ini. Karena ini tembok yang sangat tebal, maka dia siapkan meriam zaman itu yang paling canggih dan tidak ada lagi kecuali ini. Dan sudah diukur semua kekuatannya supaya bisa menembus tembok. Yang tembok itu tebalnya seperti ini. Lapisan pertama itu setebal 2 meter. Kemudian ada sungai, lalu lapisan kedua setebal 4 meter di temboknya. Maka itu bagaimana cara? Dengan apa? Tadi meriam. Tapi kemudian ketika meriam itu ternyata habis, ternyata dia masih belum bisa menembus karena apa? Kecepatan meriam menembak dibandingkan menembelnya lebih cepat menembel. Dan kemudian saat itulah terjadi putus asa. Serangan laut dari sini gagal karena di sini ada ranjau. Kemudian serangan darat dari sebelah sana juga kemudian gagal. Saat itulah kemudian ya gurunya Kak Samsudin telah memberikan inspirasi, kemudian mereka karena perang berhenti, kemudian pasukan juga sudah mulai putus asa, Kiopo terus sama pulang, juga tidak ada komando. Dan makanya kemudian lalu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian diberi ide apa? Diberi ide kemudian kapal-kapal yang di sini bisa naik bukit. Akhirnya serangan dari sana, serangan yang paling lemah ada di sana. Pertanyaan paling lemah, dan akhirnya dia diberi kemenangan. Berarti kemenangan itu bukan karena persiapan, tetapi kemenangan itu karena pertolongan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua kita harus melakukan persiapan. Tetapi kemenangan itu bukan karena apa? Persiapan. Makanya sholat cara tepat mengatasi kita. Ya, kita lihat dulu sebentar. Karena nggak terlalu serius, maka kita matikan. Ya Allah, tadi terang ngantuk-ngantuk nonton. Nanti dikasihkan YouTube aja ya. Jadi dengan apa tadi? Dengan sholat. Jadi dengan sholat insya Allah kita akan sukses, bahagia, sehat, terakhir apa? Selamat. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan rumus kepada kita semua.
نبي قادم من أكرم الوجود بشير والديه في ساعة الموت سئلت ما اسمه رمزت في سكوت تأويله يعيش وضده يموت. Ada yang tahu Nabi siapa tadi itu? Nanti dapat hadiah dari ibu. Nabi siapa tadi? Kan rumah mana tadi? Lah film serius sih, bahasa Arab dulu. Ya kan dakwahnya panjang, terus kemudian tandanya bahwa dia namanya adalah yang hati bahasa hidup. Nabi siapa yang hati bahasa hidup? Ya. Nah, Nabi Yahya. Bodoh kok ada hadiah namanya. Jadi Allah memberikan rumus kepada kita dan kita tidak butuh rumus itu dari orang kafir. Kenapa? Orang kafir itu tidak akan pernah menjadikan Anda itu bahagia, apalagi selamat. Paling banter sejahtera. Tapi yang kita butuhkan adalah bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat ya. Apa ada terasa? Sekarang dalam jam. Belum 2 jam ya. Karena asalnya sekarang setengah. Ini sampai maghrib tak? Saya tidak ngajar. Nanti kita lanjutkan ya, nggak apa-apa. 10 hari pertemuan nggak apa-apa, tenang aja. Nggak perlu dipikir, nggak perlu memikirkan saya, karena saya sudah niat. Jadi rumus sukses apa? Sampai sini ya kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khairan. Orang-orang beriman rukuk, sujud namanya apa? Rukuklah dan sujud namanya apa? Wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan. Ditambah, bikinlah prestasi yang baik, kerjakan yang baik, pasti la'allakum tuflihun. Tapi supaya hasilnya luar biasa harus wajahidu fillah haqqa jihad. Gak ada yang asal-asalan, harus dengan sungguh-sungguh. Maka pasti hasilnya luar biasa. Jadi presentasi saya ini ketika saya mendengar, pertama saya pakai Windows. Tapi yang saya inginkan itu di Windows tidak ada. Lalu tanya teman-teman, pakai apa ya kira-kira? Enggak ada, usah pas tunggu aja nanti ada Microsoft tahun berapa. Tapi satu saat saya mendengar presentasinya, kata teman saya, coba aja itu pakai Apple. Dan saya lihat presentasinya Steve Jobs ya. Steve Jobs itu kemudian saya lihat, oh yang saya cari ada di situ. Dan alhamdulillah karena saya kepingin sungguh-sungguh supaya menjadi yang terbaik, saya lihat harganya 2.450 US dollar. Kartu duit memang laptop dalam internet. Tapi bagaimana caranya Allah? Gampang kalau orang mengundang. Saya diundang pengajian nuzul Quran. Lalu habis acara itu ada orang perkenalkan diri begini. Pak Ustadz, saya namanya ini. Nanti kalau Pak Ustadz butuh laptop sewaktu-waktu nanti hubungi saya. Bapak jualan laptop Pak, saya bilang begini. Oh bukan, saya bergerak di properti kan. Lalu kemudian karena biasa begitu ya, seminggu lagi saya kan tanya takmir, Pak tadi siapa? Oh itu salah seorang takmir satu. Kalau dia bantu itu banyak. Oh berarti oke ya. Kadang kalau bantu 15 juta, 20 juta, oh gitu ya. Bisa gampang gitu ya. Seminggu lagi saya SMS. Pak saya Abu Haidar yang kemarin berkenalan Bapak. Sesuai dengan janji Bapak, laptop yang saya butuhkan adalah MacBook Pro Core i7. Alhamdulillah terus kami balas. Tapi setelah 3 hari dibalas begini. Mohon maaf Pak Ustadz, saya sudah keliling malam, nggak ada yang ready laptopnya. Semua harus inden.
ya Pak, enggak apa-apa, inden. Alhamdulillah, inden. Lalu saya dipanggil ke rumahnya. Pak, ini antara teman saya ahli komputer tuh ini bisa sama istilahnya. Asus ya, harganya 19 juta. Saya nggak suka Pak Asus gitu, saya sukanya Mac. Ya. Alhamdulillah waktu itu terpaksa beli di Singapura. Alhamdulillah beli di Singapura itu harganya waktu itu yang pertama itu 33,999. Alhamdulillah dikasih tok, baru kenal lagi. Yang lama kenal tuh gak pernah ngasih saya. Ini baru apa? Baru kenal. Itu kalau Allah menghendaki sangat gampang, maka niatlah memberikan yang terbaik, maka Allah pasti ngasih yang baik. Dan alhamdulillah saya mulai sombong setahun kemudian kokoh. Maka jangan sombong, manusia itu lemah. Kan mulai rada gaya lah, pakai Mac gitu ya. Kokoh, gak bisa. Padahal kita sudah pakai itu ya, pakai Windows sudah gak bisa. Gak senang maksudnya. Coba, mungkin Allah mengatakan begini. Ya Pak, ngomong laptop juga, ya sombong. Mungkin begitu ya, akhirnya ditegur. Jadi kita ulang ke sini. Apa tadi rumusnya? Pertama Pak, iman, sholat, ibadah. Tambah apa? Tambah apa tadi? Prestasi kebaikan. Bikin kebaikan yang banyak. Pasti nanti ada sama dengannya, kan ditambah lagi apa? Totalitas. Wajah itu filah atau? Maka nanti hasilnya pasti ini. Pasti sudah, ini rumus pasti dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya adalah sukses, bahagia, sehat, selamat dunia sampai dunia akhirat. Saya kira cukup sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan waktu kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberi keberkahan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua nanti menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang dan kita bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Meskipun yang rotor-rotor di belakang bisa juga ketemu di surga ya. Terima kasih, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.